Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yunita Anggraini, NIM 20014160242. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar pendidikan non-formal dan informal yang mencakup tentang pengertian, ragam, ruang lingkup, dan juga karakteristik dari pendidikan non-formal dan informal itu sendiri. Yang akan saya bahas pertama ialah pengertian dari pendidikan non-formal dan informal. Pada dasarnya, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tertentu guna mendapatkan pengetahuan, latihan, dan bimbingan, sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan dirinya sendiri dan juga orang lain. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berasal dari lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dan dilaksanakan secara sadar dan juga bertanggung jawab. Ragam dari pendidikan non-formal dan informal sangatlah banyak. Ragam dari pendidikan non-formal meliputi yang pertama ada program kesetaraan atau yang biasa dikenal dengan program kejar paket. Di dalam program kesetaraan terdapat program kejar paket A, program kejar paket B, dan juga program kejar paket C yang setara dengan jenjang SD, SMP, SMA atau SMK pada sekolah formal. Tujuan dari adanya program kesetaraan ini ialah membantu masyarakat yang mungkin belum bisa mendapatkan kesempatannya untuk bersekolah di sekolah formal. Selain itu, program kesetaraan ini juga membantu para masyarakat yang telah lama putus sekolah agar mereka bisa kembali lagi bersekolah. Selanjutnya, ada program keaksaraan. Tujuan dari program keaksaraan ini adalah membantu masyarakat yang masih belum bisa membaca, menulis, dan juga berhitung, agar nantinya setelah mengikuti program keaksaraan ini, diharapkan masyarakat yang masih belum cakap membaca, menulis, dan juga berhitung ini bisa lebih mengoptimalkan membaca, menulis, dan berhitungnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di dalam PKBM sendiri terdapat lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Nah, di dalam lembaga kursus atau lembaga pelatihan ini, masyarakat dapat memilih lembaga tersebut sesuai dengan minat yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Ruang lingkup pendidikan non-formal adalah berada di tengah-tengah masyarakat, sedangkan ruang lingkup pendidikan informal lebih cenderung kepada lingkungan keluarganya sendiri. Sedangkan karakteristik dari pendidikan non-formal mencakup yang pertama yaitu bertujuan untuk memperoleh keterampilan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, waktu penyelenggaraannya yang relatif singkat. Yang keempat, kurikulum yang bersifat fleksibel, yang artinya semuanya dibebankan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan yang kelima adalah hubungan antara pendidik dan juga peserta didik adalah mendatar. Di sini tidak ada yang menggurui. Peran pendidik di sini adalah sebagai fasilitator untuk peserta didiknya. Sedangkan karakteristik pada pendidikan informal ialah yang pertama diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarganya. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. Yang ketiga, tidak terikat dengan kurikulum. Tidak sama seperti pendidikan formal yang harus mengikuti kurikulum yang telah disediakan oleh sekolahnya. Yang keempat, tidak terdapat jenjang pendidikan. Tidak ada jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Dan yang kelima adalah proses pendidikannya dilakukan secara terus-menerus atau sepanjang hayat. Sekian pemaparan materi mengenai konsep dasar pendidikan non-formal dan informal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.